choose to serve when others stay still, to care when it's easier to turn away, to believe again even after the fall. Standing tall is not about being perfect, it's about being planted in grace, in truth, in Christ. Your strength is not your own, it comes from the one who fights for you. The battle is not yours, it belongs to the Lord. You don't fight people, you fight lies, fear, shame, and doubt. And you don't fight alone. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So when shame whispers, stand tall. When fear surrounds, stand tall. When strength runs out, stand tall. Not in pride, not in striving, but in truth, in grace, in Christ, you were made to stand. Shalom, selamat pagi AFC Citylink. Gimana kabarnya? Satu minggu udah kita lewati. Yang merasa sukacita, yang merasa diberkati selama satu minggu, bisa lambaikan tangan dan kita bisa bagi berdiri semuanya. Bisa kita sapa kiri kanan kita, depan belakang kita. Satu minggu udah gak ketemu, apa kabar? Ya, hari ini kita akan ibadah lagi Bapak Ibu semua. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan, berkat dari pujian-pujian akan kita naikkan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu minggu yang setelah kami lewati ya Tuhan. Bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, bersyukur untuk setiap berkat-Mu, bersyukur untuk setiap kesehatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, saat ini kami memuji nama-Mu, kami mau menyembah nama-Mu, dan kami mau menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau yang hadir di sini, Kau yang akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Sehingga setelah kami pulang dari ibadah ini, kami membawa sukacita, kami membawa berkat yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Boleh beri salam pada kiri kanan kita, depan belakang. Boleh berikan salam. Kita katakan happy Sunday, welcome home. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita memiliki Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa, namanya Yesus. Kasih setia yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Amen. Kabarlah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah.
ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus kami bersyukur Tuhan punya yang ajaib seperti Engkau. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dengan dalam hati katakan, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Percaya bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Saya katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, katakan ada mujizat, ada mujizat. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini boleh sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lalu baru dalam hatiku. Ku bersorak memuji nama-Mu. Ayat Yesus sing. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita
sekali bisa berkumpul lagi bareng-bareng di hari Minggu yang indah ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat penuh sukacita dari Tuhan. Bulan ini kita akan mulai dengan tema baru yang pastinya memberkati, Yaitu stand tall atau tetap tegar. Yuk kita siapkan hati untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan sama-sama sepanjang bulan ini. Saya Grace. Saya Sharon. This is FJF News for this week. Check this out. Selamat datang di rumah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali bergabung pada FJF Citylink, We are so glad you are here. Kami berharap tempat ini bisa jadi rumah dan komunitas baru yang hangat buat Anda. FJF Citylink punya event dan program yang seru yang Anda bisa ikuti di minggu-minggu ini. iPray Service. Di bulan ini iPray Service akan diadakan online via Zoom setiap hari Rabu jam 7 malam. Linknya bakal dibagiin lewat grup WhatsApp atau sosial media FJF Citylink. So, stay tune dan jangan sampai kelewat ya. Seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 13, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Komunitas itu penting banget dalam hidup kita, karena kita semua butuh teman sharing, tempat bertumbuh, dan orang-orang yang saling menguatkan. So, tunggu apa lagi? Yuk ikut care group sekarang. Di sana kita bisa kumpul bareng saudara seiman, saling support, dan melayani dalam kasih. Prayer and Worship Night. Satu tanggalnya ya. Prayer and Worship Night bakal diadain pada Rabu 23 Agustus 2024 di Live Room Festival Citylink lantai 3A. Yuk datang dan bareng-bareng kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan doa. See you there. Nah, catat ya jadwal ibadah FJF Citylink. Yang pertama, Sunday Service. Ibadah umum diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite di Live Room Mall Festival Citylink lantai 3A. Dan juga bisa diikuti secara online lewat YouTube channel FJF Citylink. Jadi mau datang langsung atau ikut dari rumah tetap bisa terhubung ya. Yang kedua, buat adik-adik di bawah usia 12 tahun, ada juga ibadah kids nih. Setiap minggu jam 9 pagi mereka bisa belajar firman Tuhan dengan cara yang seru dan sesuai usia. Don't miss it! Nah, ada yang gak kalah seru nih, TYC Service. Buat yang teen, youth, dan college student, ini ada tempat kamu untuk bertumbuh bareng teman-teman seiman. TYC Service diadakan setiap minggu jam 9 pagi juga. Seru, relevan, dan penuh semangat. Kita mau ngucapin Happy Birthday and Happy Anniversary untuk Anda yang merayakan di minggu ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun-tahun berikutnya. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Bagi Anda yang memiliki pokok doa dan rindu untuk didoakan, setelah ibadah ini Anda dapat mengambil dan mengisi form permohonan doa yang telah tersedia di Bridge Corner. Nah, kalau ada informasi yang ketinggalan atau kurang jelas, jangan lupa follow dan subscribe sosial media FJF Citylink, ataupun juga Anda dapat mengunjungi all access link berikut. Nah, itu dia FJF News kita minggu ini. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa sebarkan kasih Tuhan kemanapun kamu pergi. See you after service. God bless you. Ya, saya mau meng-highlight satu event kita yang akan kita laksanakan 2 minggu lagi Bapak Ibu. Ada Fun Day, yaitu di Natural Hills tanggal 5 September jam 8 sampai jam 3 sore. Yaitu karena acaranya 2 minggu lagi dan ada konsumsi yang akan disiapkan. Jadi tolong yang belum mendaftar ke care group, itu daftar ke ketua care group masing-masing. Ataupun kalau yang misalnya masih belum join dalam care group, gak apa-apa. Kita buka untuk kita bisa fun bareng-bareng, kita bisa happy bareng-bareng. Nanti Bapak Ibu bisa daftar setelah ibadah ini di Bridge Corner di depan. Nanti akan ada Indri yang akan standby di sana. Karena event kali ini kita pun juga akan ada investmentnya. Atau akan kita setiap orang komitmen fee-nya sebesar 25.000. Jadi itu akan ditukarkan untuk makanan, game, semua hadiah. Dan
kita bisa happy bareng-bareng di sana. Jadi jangan lupa, ini acara yang seru, acara yang menarik untuk kita bisa kenal satu dengan yang lain, supaya kita juga bisa menjadi bersatu semua gitu di semua FJ Citylink Bandung ini. Ya, jangan lupa daftar, karena kalau nggak daftar kali ini nggak bisa masuk karena makanannya sudah disiapkan secara pas untuk jemaat yang ada. Ya, dan ada juga ibadah prayer and worship night itu tanggal 27 Agustus ini, hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Saya mengundang, encourage semua jemaat, semua leader untuk bisa hadir kita dalam prayer and worship night. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Persembahan bisa kita kasih lewat amplop ini, lalu dikasih di depan, atau lewat transfer ke bank BCA kita atau QR code yang ada di depan layar. Ya, kita akan kasih semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk gerejamu ini, persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan perpuluhan kami, atau diakonia, atau persembahan pembangunan kami ya Tuhan, yang akan kami berikan untuk gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan akan berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kau juga akan berkati terus kehidupan kami ya Tuhan. Kau memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan setiap hari ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap individu daripada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap dalam hadirat Tuhan kita mau sama-sama terus memuji, menyembah Tuhan. Karena saya percaya kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah membiarkan setiap kita tidak memiliki kekuatan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak dalam hidup. Saya percaya bahwa setiap kita mengandalkan Allah yang benar, Allah yang sumber kekuatan bagi setiap kita. Dan Dia Allah yang tidak pernah dapat diragukan segala perbuatannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sisiku, Kau tetaplah
kesaksian ini boleh menjadi iman setiap kita. Bahwa saat kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah goyah menghadapi apapun. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang dari-Mu Yesus membuat setiap kami dapat berdiri teguh menghadapi apapun dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, percaya Tuhan, bersama-Mu kami tidak akan pernah goyah menghadapi apapun Tuhan. Haleluya. Kami percaya hanya pada-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Sungguh ku percaya pada-Mu.
Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, 10.000 di sisi kanan kami Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun dalam hidup kami Yesus. Sebab Kau Allah yang menolong kami, memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Dan kami akan berkata bahwa kami tidak takut menghadapi apapun. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ya Yesus, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Ku percaya dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak kita boleh sama-sama renungkan pujian ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu memegang setiap kami anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Kau Allah yang tidak pernah melepaskan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menghadapi situasi tersulit pun dalam kehidupan kami, Kau Allah yang memegang setiap kami. Kau Allah yang selalu mengangkat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu sama-sama dengan iman katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Sungguh kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Dengan iman sama-sama katakan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan sepenuh hati katakan, haleluya. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan bagi kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kuasa yang tak terbatas itu sudah hadir di tempat ini ya Tuhan. Yaitu kuasa lawatan daripada Roh Kudus saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut apapun Tuhan. Seminggu sudah berlalu Tuhan. Tuhan telah memberikan kami banyak kemenangan Tuhan. Banyak berkat yang Tuhan berikan, keajaiban-Mu, jawaban doa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya hanya Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kami dan juga perisai bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami senantiasa bersyukur Tuhan punya adalah dalam nama Yesus.
Yesus dilepaskan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit dalam jiwanya, hatinya ya Tuhan, dilepaskan, diberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu Bapa. Biarlah setiap jemaat yang ibadah onsite dan online Tuhan, kami memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa yang tak terbatas itu sedang melawat jemaat yang sedang onsite Bapa, juga jemaat yang sedang ibadah online ya Bapa. Kami percaya Allah yang tak terbatas itu melawat setiap jemaat ya Bapa. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan Bapa. Biarlah Engkau ya Bapa menjadi perisai dan sumber kekuatan mereka Tuhan. Mereka, sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Dalam keadaan apapun mereka bisa mengandalkan Tuhan di atas segalanya Bapa. Jika mereka saat ini sedang dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan lawat Tuhan. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus melawat mereka Tuhan, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada jemaat yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Biarlah mereka akan memperoleh kemenangan Tuhan jika mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan mereka dan juga perisai bagi mereka. Mereka akan tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih juga Tuhan untuk jawaban-jawaban doa yang sungguh luar biasa Tuhan yang kami dengar dan kami rasakan Tuhan. Banyak jemaat yang sembuh dari sakit, banyak jemaat yang memperoleh pekerjaan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan berkati, terima kasih juga kami akan memperoleh kekuatan baru Tuhan melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu ya Bapak Budi Hermawan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai urapi hamba-Mu ini Bapak. Biarlah kami percaya benih firman yang terbaik akan Tuhan sampaikan pada jemaat di AMJF Citylink ini ya Tuhan. Biarlah mereka akan merasakan bahwa saya dipanggil sesuai. Silakan maju. Makasih buat Bapak Tuhan, volunteer yang sudah melayani kita semuanya. Tuhan berkati. Silakan duduk semuanya. Luar biasa, semua masih berdiri semangat, belum mau berhenti nyanyi ya. Ini luar biasa sekali loh. Saya sangat menikmati worship. Tim worship, thank you banget ya. Kita apresiasi mereka dong, tepuk tangan. Kalian dari dalam tapi saya tetap mau ngomong thank you. Kalian udah berlatih, kalian udah mempersiapkan dengan baik. Dan kalian sungguh-sungguh setia dalam mengerjakan talenta yang Tuhan taruh. Juga thank you untuk semua hamba Tuhan di sini, pelayan-pelayan Tuhan di sini. Ini pertama kali luar biasa, sangat happy melihat semua teman-teman di sini. Nama saya Budi, biasa saya dipanggil Buhe. Nanti dalam hitungan ketiga, saya minta semua teman-teman bisa menyebut nama teman-teman sendiri ya. Jadi nanti kalian akan ngomong, halo nama saya, terus sebutin namanya masing-masing. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Halo, nama saya. Kalau ketemu orang itu saya biasa udah harus nanya dulu itu siapa ya, itu siapa ya, itu siapa ya. Jadi kalau ada yang lupa sama saya misalnya saya lupa nama kalian, maafkan dulu karena sering kali saya cukup lupa sekarang. Anyway, let's go into the word of God. Hari ini saya diingatkan sama Pastor Henry bahwa topik bulan ini adalah standing tall. Oke, stand tall, berdiri teguh. Nah, berdiri teguh dalam hal apa? Apakah berdiri teguh dari segi misalnya sekarang keadaan ekonomi lagi kurang bagus? Ya mungkin. Berdiri teguh dalam hal apa? Misalnya lagi ngalamin yang gak enak. Iya mungkin lagi sakit. Iya. Berdiri teguh dalam hal apa? Hari ini yang saya mau ngomong, yang Tuhan mau ingetin adalah berdiri teguh di dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana untuk hidup kita masing-masing. Kalau kita belum bisa menerima kebenaran itu, kita nggak akan bisa berdiri teguh. Karena kita nggak tahu dan kita nggak sadar, kita nggak mau terima bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk masing-masing hidup kita. It doesn't matter, nggak masalah
masa lalu kita seperti apa. Nggak masalah kita lagi ngalamin apa hari ini, rencana Tuhan tetap ada di dalam diri kita masing-masing. Dan hari ini yang kita mau kabarkan, yang kita mau dengar, yang kita mau belajar adalah rencana Tuhan itu tidak bergantung sama kemampuan manusia. Rencana Tuhan itu bergantung sama kemampuan Tuhan. Saya ulang ya, rencana Tuhan itu tidak bergantung sama kemampuan manusia. Rencana Tuhan itu bergantung sama kemampuan Tuhan. Tetapi Tuhan perlu ketaatan manusia. Tuhan nggak perlu kemampuan manusia, Tuhan perlu ketaatan manusia. Karena kemampuan Tuhan akan kasih, ketaatan kita harus beri. Kebanyakan dari kita nggak bisa taat karena kita nggak ngerti bagaimana bergantung sama Tuhan. Karena pikiran kita, pengertian kita selalu bergantung kepada saya. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya kenal ini, saya kenal itu, saya kerjanya ini, saya kerjanya itu, gaji saya segini. Semua it's all about me. Perenungan kita itu semuanya tentang diri kita. Akan susah sekali kita mau taat kepada kehendak Tuhan kalau fokus kita, perenungan kita hanya tentang kita. Kita harus belajar perenungan kita itu tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan ngomong, apa kebenaran Tuhan itu bahwa Dia berkuasa dan Dia sanggup. Dan saya sangat happy tadi kita mendeklarasikan Efesus 2 ayat 8 sama 9 itu. Bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia itu bukan pekerjaan kita. Jangan ada orang yang membanggakan diri kalau kita diselamatkan Tuhan. Nah, untuk kita yang percaya akan karya Kristus di kayu salib yang menebus semua dosa kita, kita tahu satu hari kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Udah pasti. Karena Kristus menebus semua dosa-dosa kita. Pertanyaannya, waktu kita udah diselamatkan, kita kitab kehidupan, terus kita ngapain? Kalau ditanya, percaya masuk surga? Ya. Terus kamu hari ini ngapain? Nah, kita tuh nggak bisa kayak, saya tahu satu hari saya masuk surga, sekarang kita ya nunggu-nunggulah, kita diem-diem lah, kita pasif gitu. No. Karena di ayat 10, Efesus 2 ayat 10 itu mengatakan ada suatu pekerjaan baik yang Tuhan udah persiapkan untuk kita dan Tuhan pengen kita hidup di dalamnya. Jadi sambil kita nunggu satu hari kita dipanggil Tuhan, kita itu perlu mengerjakan pekerjaan baik. Nah, kita perlu setia. Tapi kita harus tahu konsep setia di firman Tuhan itu nggak ngomongin setia pasif. Setia itu aktif. Setia itu mengerjakan pekerjaan baik. Jadi kalau ngomongin tentang talenta yang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Untuk yang 5 dapat jadi 10. Oke, yang 2 jadi 4. Terus Tuhan bilang, kemari hambaku yang baik dan setia. Setia itu artinya berbuah. Setia itu berbuah. Setia itu bukan duduk nunggu, bukan. Ini kalau kita nggak ngerti tentang rencana Tuhan, kita akan susah untuk berdiri teguh. Karena everything what we think about itu tentang agenda kita sendiri. Makanya kita agak susah untuk melihat keluar tentang kenapa ya ini terjadi. Makanya hari ini sharing kita ngomongin tentang confidence in God. It's good kita punya self-confidence. It's good. Tetapi di dalam menjalani rencana Tuhan, ada waktunya self-confidence kita enggak cukup. Kita harus punya God confidence. Confidence yang benar-benar berakar pada kemampuan Tuhan. Nah, kita hari ini mau belajar dari Musa. Kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb. Kenapa saya mau belajar dari mereka? Adalah gini. Tuhan punya rencana atas hidup Musa. Tuhan punya rencana untuk orang-orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi nggak semudah itu. Nanti kita akan dengar ceritanya bahwa Musa itu dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan dari dia lahir. Kalau kita dengar cerita Musa dari awal, kita pasti kalau kita kenal Musa, kita pasti akan ngomong, wah memang ini disiapin sama Tuhan nih. Memang dia luar biasa nih. Wah ini mah udah kelihatan nih satu hari pasti jadi hebat banget nih. Kita pasti akan ngomong gitu. Pada kenyataannya gimana? Musa lari.
Musa kabur. Di umur 40 tahun dia kabur. 40 tahun lamanya dia kosong. Gak ada ceritanya. Kalau kita lagi lari dari Tuhan, hidup kita tuh gak ada apa-apanya. Nothing significant. Jangan lari dari Tuhan. Belajar taat jalan sama Tuhan. Nah anyway, terus kita nanti akan belajar waktu Musa mau nurunin leadership dia ke Yosua dan ke Kaleb, mau masuk ke tanah perjanjian, hal yang sama terjadi. Hal yang sama terjadi. Tuhan udah janji kamu akan masuk ke tanah seperti ini. Tapi dari 12 pengintai cuman 2 yang punya keyakinan Tuhan mampu. Yang 10 cuman memikirkan keyakinan dirinya sendiri. Balik lagi, nunggu lagi 40 tahun. Nunggu sampai semua yang tadinya gak mau taat tuh sampai menghilang dulu, baru masuk ke tanah perjanjian. Standing tall, berdiri teguh dalam kehendak Tuhan, itu adalah suatu pembelajaran. Berserah sama Tuhan dan taat. Sekalipun keadaannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya tadi kita nyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, di kananku. You know what? Dalam pengalaman hidup saya dan mungkin teman-teman di sini, mungkin kita bagian dari 1000 itu. Mungkin kita yang lagi jatuh dan tapi Tuhan udah janji. Nggak akan selamanya orang benar itu jatuh, enggak. Tuhan akan bangkitin. Di dalam Tuhan kita nggak bisa expect bahwa semuanya selalu indah. No, Tuhan akan izinin hal-hal tertentu karena gambaran besar Dia adalah ada poin-poin tertentu kita diizinkan itu semua. Musa pun diizinkan melakukan itu. Yosua dan Kaleb pun diizinkan. Nggak ada yang kayaknya ideal seperti itu. Tetapi bagian kita adalah taat sungguh-sungguh sepenuh hati. Cari Tuhan, komitmen sama Tuhan. Tuhan nggak akan pernah mengecewakan. Kita udah dijanjiin jadi garam dan terang. Itu janjinya Tuhan. Identitas kita adalah garam dan terang. We make a difference. Kita tuh memang gak diciptain untuk jadi sama kayak semua orang. Enggak. Makanya situasi kita kadang-kadang aneh-aneh. Karena memang Tuhan punya rencana. Amin. Mau belajar untuk menaruh percaya kita kepada Tuhan. Menaruh percaya kita pada kemampuan Tuhan. Menaruh percaya kita kepada janji Tuhan. Kepada karakter Tuhan. Kepada hati Tuhan. Kepada rencana Tuhan. Kepada kasih Tuhan yang gak berkesudahan. Kepada kebenarannya yang membebaskan kita. Kepada waktunya Tuhan. Dan tentunya kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia. Sekalipun kita gak setia, Tuhan setia. Kita mau lari berapa lama pun sama Tuhan, Tuhan setia, Tuhan kejar kita. Itu hati Bapa. Kalau kita hari ini ada di tempat ini, ketahuilah, tanpa kasih Tuhan kita gak ada di tempat ini. Gak mungkin. Bukan karena kebaikan kita. Kita pikir kebaikan kita itu terlalu kecil. Dan saya selalu percaya gini, saya kalau dulu waktu awal saya bertobat gitu ya. Saya berdoa, Tuhan saya berjanji, Tuhan saya berjanji, Tuhan saya berjanji. Bagus sih berjanji. Karena benar-benar kita mau menyerahkan pada Tuhan. Tapi satu hal yang saya belajar, kita hidup bukan karena janji kita pada Tuhan. Kita hidup karena janji Tuhan pada kita. Saya ulang ya, kita gak hidup gara-gara janji kita kepada Tuhan. Kita hidup karena Tuhan udah janji sama kita. Tuhan janji untuk memegang kita, mengangkat kita, menopang kita, menuntun kita, membimbing kita. Itu janji Tuhan. Dan kita hidup gara-gara itu. Sekalipun kita gak setia sama janji kita sendiri, Tuhan bilang aku tetap setia. Karena firmanku ya dan amin, janjiku akan untuk selama-lamanya. Hari ini keadaan kita apapun, berapa lama pun kita udah kenal Tuhan, berjalan sama Tuhan, janji Tuhan tetap sama. The best is yet to come. Gak berhenti di sini. Kita tuh gak diciptain hanya untuk saat ini doang. Enggak. Kita diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa. Dan kita harus percaya itu untuk kita bisa stand tall. Oke? Yuk kita masuk ke ayat yang pertama. Kisah 7 ayat 20. Saya mau terima kasih dulu sama Brother Joseph. Udah mau ngebenerin slide saya. Tadinya slide saya isinya penuh semua dan dikasih tahu, wah kalau sepenuh gitu orang gak bisa baca gitu. Thank you udah dibikinin ini, very good. Jadi indah. Oke.
Kisah 7 ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ayat 21. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik, ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, ini adalah faktanya tentang Musa. Makanya kenapa kalau kita ngelihat Musa, kalau Musa sekarang lahir gitu ya, kita pasti ngomong, wah ini mah luar biasa nih. Anak ini luar biasa nih, kemampuannya nih. Bukan cuma apa, dia berkenan di mata Tuhan dari sejak dilahirin. Terus udah gitu dia dapat perkenanan, favor. Favornya bukan cuma dari orang biasa, dari putri Firaun. Dia langsung tinggalnya di istana. Oh, upgrade-nya cepet banget. Terus udah gitu dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Jadi dia dapetin semua guru, university, kelas, semua yang terbaik dia dapat. Oke, terus udah gitu dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Nggak cuma asal ngomong. Wah, dia tuh real banget dalam melakukan apa yang dia perlu lakukan. Jadi kita tahu bahwa wow, kalau kita ngelihat Musa, wah ini mah nggak sah. Jagoan lah ini mah, bukan lakon. Gitu ya, kita ngelihat seperti itu. Nah, kisah 7 ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Nah, waktu umur 40 mulai keluar dalam hati dia, ada suatu panggilan dalam diri dia. Dia ada satu kesadaran bahwa hidup gua pasti adalah untuk sesuatu yang lebih dari ini. Dan dia sadar bahwa aku adalah dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang-orang Israel. Jadi dia mulai ikut, kalau kita tema mungkin ikut dalam pelayanan. Ikut mengambil bagian. Ya kan, ikut melakukan apa yang bisa dilakukan. Bahkan kalau si Musa ini ngambil resikonya lebih gila lagi nih. Dia saking mau ngebela, itu orang Mesir dibunuh. Itu bukan cuma resiko, itu sesuatu kriminalitas. Dia sampai beraninya kayak gitu, all out banget untuk dia melayani. Sayangnya orang yang dilayani nggak mengerti. Berapa banyak di antara kita yang udah melayani, tapi ngerasa nggak dimengerti, bahkan merasa kayak ada penolakan. Oh saya ngalamin, Musa juga ngalamin seperti itu. Mungkin dalam perjalanan kita mau melakukan sesuatu yang baik sama Tuhan, kok hasilnya gini ya, ekspektasinya kok gitu ya. Nah Musa juga ngalamin begitu. Kita lanjut, ayat 26. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu, ini biasanya orang yang berbuat salah biasa yang suka nyolot. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang ngangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Lihat deh, dia lagi nyoba, oke dah kemarin not too good, pelayanan kemarin nggak dihargai, ya nggak apa-apa saya mau nyoba lagi. Di sini bukan cuman dia ditolak, dia dihakimi. Bahkan kesalahannya itu udah disebar-sebarin ke semua orang. Sampai Raja Mesir juga tahu, makanya nanti dia dikejar, makanya dia kabur. Tetapi dalam hal ini ada luka dalam dirinya. Musa itu ada luka, ada kesakitan, ada kekecewaan. Tapi yang lebih parah adalah suatu perkataan yang menyakitkan seperti ini di ayat 29. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai. Di dalam nyala api dan yang keluar dari semak duri. Nah perhatikan yang saya garis bawahi di situ adalah mendengar perkataan itu. Mendengar perkataan itu. Perkataan orang itu nyantol sama kita. Penghakiman orang itu nyantol sama kita. Bahayanya 40 tahun
Musa merenungkan perkataan orang ini. Musa nggak merenungkan perkataan Tuhan dan janji Tuhan dan kemampuan Tuhan. Enggak. Makanya 40 tahun lewat gitu aja. Nothing significant. Kenapa? Perenungan dia adalah gua gagal, gua salah. Siapa aku ini? Aku udah membunuh. Aku udah gagal. Aku ini siapa? Emang gue ini siapa sih? Emang kenapa Tuhan mau pakai gue? Gue gak ada artinya. Gue ini rusak. Ini yang jadi perenungan dia 40 tahun. Makanya waktu Tuhan datang, manggil Musa lagi, untuk mulihin Musa lagi, Tuhan harus nego sama Musa mungkin sampai 4 kali kalau kita baca di Keluaran. Itu Tuhan sampai dari sabar sampai marah. Karena Musa tuh nolak terus. Jangan, gak bisa, bukan gue, gak, aku berat lidah. Dan semuanya dia nolak terus. Karena apa? Karena di perenungan dia bukan tentang kehebatan Tuhan, enggak. Tapi tentang kemampuan dia dan kelemahan dia. Jadi kita baca di Keluaran 3 ayat 10. Tuhan bilang gini. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu jawabannya. Why? Why me? Kenapa saya? Mungkin kalau hari ini, mungkin kalau Musa ditanya, itu kalau orang lain bisa, biarin orang lain aja. Kenapa harus saya? Kalau kita kan biasanya, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Gitu kan? Kita kan biasa semangatnya gitu kan. Kalau Musa ini enggak. Kalau orang lain bisa, ya biarin mereka aja. Gitu. Nah ini ya karena apa? Ini udah terbentuk di dalam diri dia, dalam perenungan dia. Dia udah melupakan tentang apa rencana besar Tuhan. Fokus dia hanya kepada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, problem dia sendiri, dan semua masalah dia sendiri. Pokoknya segala sesuatu is all about me. Dalam hal seperti itu sulit sekali kita akan berdiri teguh. Tuhan harus pulihkan itu. Nah, kalau kita bisa lihat fakta awalnya. Nah, fakta awal. Elok di mata Allah. Berkenan pada putri Firaun. Berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Itu fakta awal. Oke? Artinya ada suatu persiapan dalam diri dia. Tuhan udah siapin itu dari awal. Ada sejarahnya. Nggak ada yang kebetulan itu semua. Tapi 40 tahun perenungan yang salah. Perenungannya apa? Siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin? Menjadi hakim? Dan kemarin engkau membunuh. Itu perenungannya 40 tahun. Itu yang dia pikirin setiap hari. Terus udah gitu menjadi suatu keyakinan hidup. Ingat, perenungan kita menjadi suatu keyakinan. Keyakinan hidupnya, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pertanyaan untuk kita, apa yang sedang menjadi perenungan kita hari ini? Itu pilihan loh. Apa yang lagi kita renungkan? Apakah kita merenungkan janji dan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita merenungkan perkataan-perkataan negatif orang lain? Apakah kita merenungkan tentang situasi-situasi negatif atau pengalaman-pengalaman buruk? Itu yang kita renungkan terus. Kita harus pilih. Kalau kita mau stand tall, kita harus mau memikirkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, kebesaran Tuhan. Kalau kita hanya merenungkan tentang masalah, kesalahan, kegagalan, enggak heran. Kalau seperti Musa enggak akan bisa stand tall dalam janjinya Tuhan, enggak bisa. Justru kalau kita merenungkan semua tentang kekurangan dan kelemahan dan keadaan sekeliling kita, itu masuk akal seharusnya kita give up. Seharusnya kita give up. Kalau misalnya tahun 2023 kemarin secara accounting saya di pabrik atau apa, seharusnya stok kita yang udah banyak dan semua itu seharusnya kita juga berhenti dulu. Tetapi saya percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikannya sampai akhir. Jadi belum selesai. Saya ngomong ke tim saya, no not done.
Tuhan belum selesai. Tuhan gak akan kepengaruh gitu aja rencananya batal hanya gara-gara situasi berubah. Enggak. Justru situasi itu ada di dalam rencana Tuhan. Situasi gak menyebabkan rencana Tuhan berubah. Enggak. Situasi itu ada di dalam bagian rencana Tuhan. Kadang-kadang situasi itu dijadikan suatu filter. Sama seperti Gideon. Oke, Gideon itu mau melawan 135.000 orang Midian. 135.000. Gideon tuh udah happy bisa ngumpulin 22.000. Happy dia. Ya bolehlah kita lihat atas kuasa Tuhan, dia bilang let's go. Kita 22.000, itu 132.000. Ah, kita tetap bisa menang lah karena Tuhan beserta kita. Tuhan ngomong no. Ada filternya kadang-kadang situasi itu. Enggak gitu. Bilangin kalau kamu takut suruh pulang. 12.000 pulang, tinggal 10.000. Ketar-ketir lah pasti Gideon, ya tinggal 10.000 gimana mau menang. 132.000. Ya udahlah let's go. Atas keyakinan Tuhan kita juga pasti bisa. Gitu kan Tuhan ngomong no. Masih kebanyakan. Masih kebanyakan. Coba kamu lihat. Dari 10.000 yang waktu dia minum tetap siap-siap. Minum pakai tangan gak seperti anjing gitu enggak. Artinya apa? Orang yang siap hatinya, orang yang bersungguh hati, orang yang serius, orang yang memperhatikan. Itu yang akan pergi perang. Kalau saya ngomong ya, mereka tuh gak pergi perang. Mereka tuh pergi nonton. Enggak perang, karena yang perang Tuhan. Cuman mereka dikasih kursi VIP di depan. Kamu ya, yang udah terbukti hati kamu seperti itu, silahkan duduk di depan nonton apa yang Tuhan lakukan. 300. Artinya 1:450. Kalau mau ngomong kemampuan manusia kah? Nonsense. Enggak ada kemampuan manusia kayak gitu, gila banget. Enggak ada. 1:450 itu kemampuan Tuhan. Tapi Tuhan cari orang yang bersungguh hati, yang mau taat, yang mau stand tall, yang ngerti bahwa kehendak Tuhan, kemampuan Tuhan akan terjadi. Yang gak bergantung pada hikmat dan pengertian diri sendiri. Jadi artinya apa? Setelah saya ngejalanin itu pada bulan Agustus, pada bulan, waktu itu kan Januari itu, 2023. Bulan Agustus mulai turun, order lagi, mulai masuk lagi. Tuhan bawakan orang-orang, Tuhan konekin orang-orang. Dan saya tahu itu saya lagi nonton. Bagian saya adalah untuk taat. Tetap melakukan dengan baik, tetap melakukan dengan setia. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian saya. Tuhan itu setia melakukan bagian dia. Dia itu gak pernah setengah-setengah kalau ngasih berkat. Gak pernah. Gak pernah. Tapi kita itu yang seringkali setengah-setengah. 5 roti dan 2 ikan itu bukan masalah kehebatan orang yang bikin rotinya. Itu Tuhan. Hari ini kita boleh ngomong, Tuhan saya lagi gak bisa apa-apa, saya lagi gak mampu apa-apa. Tuhan ngomong, kamu punyanya apa? 5 roti dan 2 ikan kasih. Karena aku bisa pakai, kamu tinggal nonton. Ada beberapa mungkin yang kalau saya ngalamin berapa tahun kemarin kan saya sakit. Pastor juga pernah mendoakan saya sakit. Saya ngomong, Tuhan saya gak bisa apa-apa, speaking in public gak bisa. Terus kamu bisanya apa? Online, do it. Saya cuma bisanya berdoa, saya cuma bisanya telepon setiap hari 15 menit ke tim saya gak bisa ke kantor. Do it. Apapun yang kamu masih bisa lakukan, lakukan sebaik-baiknya. Jangan nganggap enteng apapun yang kamu lakukan hari ini. Karena kesuksesan itu bukan masalah menuai, kesuksesan itu masalah menabur. Menuai itu efek samping. Menabur adalah kesuksesan kita setiap hari. Kenapa? Menuai itu Tuhan udah janji. Kalau kamu nabur, kamu pasti nuai. Itu kita tinggal nonton. Bagian kita tuh nabur. Jadi hari ini kamu sukses atau enggak? Tanyain, kamu nabur apa? Kalau enggak nabur, enggak sukses. Tapi selama kamu nabur, kamu sukses. Nuainya kapan? Ya terserah Tuhan nanti. Jadi yang terpenting untuk kita ngerti. Itu Abraham punya anak di umur 100. Itu bukan Abraham hebat. Udah jelas-jelas itu Sarah mandul. Itu Tuhan. Tuhan keluarkan itu terus menerus. Kita kasih contoh itu terus menerus. Kita dikasih contoh itu terus menerus. And yet kita susah untuk berdiri di hadapan Tuhan. Karena apa? Fokus kita bukan pada Tuhannya. Fokus kita pada diri kita sendiri. Pada kemampuan dan kelemahan kita, situasi kita. Belajar hari ini untuk enggak. Saya mau fokusnya kepada Tuhan. Pada kemampuan Tuhan. Nah,
ini tuh dealnya si Musa sama si Tuhan nih bener deh. Di Keluaran 4 ayat 1 nih. Musa jawab gini, masih terus nego-nego. Gimana jika mereka nggak percaya padaku, artinya si penatua Israel, dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan nggak menampakkan diri pada kamu, gua nggak percaya. Tuhan pasti nggak ngomong gitu. Terus Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kenapa kita harus ngomongin tentang ini sih? Kita akan lihat gini. Pertanyaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan fokus kita ada di mana. Saya ulang ya, pertanyaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan fokus kita ada di mana. Nah, pertanyaan Musa, gimana kalau mereka nggak percaya sama saya? Tuhan balikin dengan pertanyaan, karena pertanyaan itu membantu membawa fokus kita kepada yang benar. Jadi Tuhan ngomong, lah di tangan kamu ada apa? Musa jawab tongkat. Dan setelah itu kita tahu lah Tuhan ngomong, taruh tongkatnya di bawah jadi ular, pegang belakangnya nanti jadi tongkat lagi. Kita tahu tentang cerita itu semua. Tetapi poinnya adalah gini, Musa itu dalam hal ini dia lagi ngomong sesuatu yang gak ada di dalam kendali dia. Artinya apa? Gimana kalau orang gak seneng, gimana kalau orang gak happy, gimana kalau orang gak setuju, gimana kalau orang misalnya gak percaya, gimana kalau respon mereka begini, gimana. Segala sesuatu tentang orang lain itu gak ada di dalam kendalinya Musa. It's not in his control. Orang mau ngomong apa kek, orang mau komentar apa, itu gak ada di dalam kendalinya Musa. Jadi Tuhan bantu untuk, daripada ngomongin tentang orang lain, kamu megangnya apa? Apa yang ada padamu? Kamu punyanya apa? Dan Musa ngomong, saya cuma punya tongkat. Cukup. Karena tongkat kalau lu jatuhin, itu karena kuasaku itu jadi ular. Cukup. Tuhan juga nanya ke kita hari ini, tapi Tuhan keadaan ekonomi lagi, tapi Tuhan ini, saya lagi sakit Tuhan ini. Iya. Banyak hal dalam hidup kita nggak ada di dalam kontrolnya kita. Dan Tuhan bilang, serahin itu sama gua. Kalau kamu gak bisa kendaliin, artinya jangan dicoba dikendaliin. Itu bagiannya gua, jangan ambil alih. Stres lu nanti, gak bisa tidur. Mikirin sesuatu yang gak bisa dirubah. Kalau memang bagiannya Tuhan, kasih sama Tuhan. Nah, Tuhan nanya, sekarang kamu punyanya apa? Jadi Tuhan balikin, kamu gak usah pusingin tentang apa yang gak ada dalam kendali kamu pusingin apa yang ada di dalam kendali kamu, apa yang kamu punya. Luar biasa, Tuhan tuh sabar banget. Terus kita lihat lagi. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mau kita fokus pada apa yang ada pada kita. Tuhan mau kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Waktu saya udah mau habis. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini enggak pandai bicara. Dulu pun enggak. Sejak engkau berfirman kepada hamba pun enggak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini perhatiin di sini. Kita tadi di awal faktanya ngomong apa? Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Di sini dia udah nggak ngerti tentang itu. Talentanya apa yang Tuhan taruh segala udah nggak dipikirin. Udah dia mau lupain talentanya dikubur. Dia ngomong, saya memang nggak bisa ngomong. Terus Tuhan ngomong gini. Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Ya ini Tuhan. Oleh sebab itu pergilah. Aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Firman ini ngomongin gimana? Kan lagi ngobrol nih. Musa itu kalau ngobrol sama Tuhan, muka dengan muka. Musa itu luar biasa. Tuhan itu benar-benar spesial banget nih kalau ngomong Musa. Luar biasa. Jadi seolah-olah ngomong gini. Musa, lidah lu yang bikin bukan? Kuping lu yang bikin bukan. Terus emang lu yang nyimpen itu kesanggupan orang ngomong. Itu fungsi-fungsi bisa mendengar, bisa melihat. Lu yang bikin bukan. Tentu Musa akan jawabnya bukan lah. Iya karena aku yang bikin. Demikian aku yang bikin, aku yang bisa empower. Aku yang bisa menguatkan, aku yang bisa menyertai. At the end of the day it's all about me. Lu tinggal mau jalan atau enggak. Mau melangkah atau enggak. Jadi Tuhan mengingatkan. Aku yang berkuasa. Aku yang menciptakan. Bukan kamu. Nah seringkali kita ngelihat bahwa udah saya gak pandai ngomong. Ya jelas-jelas juga memang enggak. Kalau kita lihat ya.
kalau Tuhan lagi mau rekrut orang, Tuhan tuh lihat deh dimanapun, di cerita manapun di Alkitab, Tuhan tuh gak pernah kayak, pasti bisa lah. Lu kan udah pengalaman, lu kan suka doa, lu kan suka musik, bisa lah, ayolah. Lu yakin pasti bisa. Atau orang lagi gagal, enggak lah, kamu pasti bisa, kamu harus percaya kamu bisa. Enggak pernah, Tuhan gak pernah meyakinkan orang bahwa dia bisa, enggak. Tuhan meyakinkan aku bisa. Itu yang Tuhan ngomong. Aku. Hari ini jadi jangan lagi musingin tentang kita mampu atau enggak, bisa atau enggak, pengalaman atau enggak. Kita belajar taat. Karena yang mampukan itu Tuhan. Kalau kita mau stand tall, kita nggak bisa mainnya di level seperti itu, mikirnya diri sendiri terus. Kita harus mainnya level lebih atas. Kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dan kita akan kejar itu. Oke, jadi Tuhan nggak menghabiskan waktu tuh untuk meyakinkan Musa tentang apa yang Tuhan sanggup. Tuhan menjelaskan pada Musa apa yang Tuhan sanggup. Waktu saya tinggal 4 menit. Saya akan membuat satu rangkuman tentang 12 pengintai dan 10 pengintai. Tuhan udah janji nih untuk masuk. Dari 12 pengintai, 10 pengintai itu ngomong kita nggak bisa masuk. Karena apa? Ada raksasa, ada orang besar segala macam. Itu problem. Kita nggak akan bisa masuk, kita hancur. Kita itu seperti belalang di mata mereka. Fokusnya 10 orang ini adalah pada kemampuan diri sendiri. Kaleb sama Yosua itu beda. Kita pasti masuk. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan udah membimbing kita. Karena Tuhan udah janji. Mungkin di otaknya si Yosua sama si Kaleb itu adalah apa? Tulah-tulah Tuhan waktu di Mesir udah jadi bukti penyertaan Tuhan. Ya kan, lautan dibelah 2. Terus ada mana, mana kayaknya belum. Tapi itu semua udah menjadi, di pikiran dia adalah Tuhan sudah membuktikan dari awal. Dan Tuhan akan terus melanjutkan, itu di otaknya. Tuhan pasti bisa, gitu kan. Tapi 10 orang ini ngomong enggak. Nah, gara-gara itu mereka memutuskan untuk tidak masuk. Makanya sampai nanti akhirnya mereka muter-muter 40 tahun, mereka baru tahu mereka harus nunggu 40 tahun baru bisa masuk. Yosua sama Kaleb itu udah greget banget. Mereka tuh sampai mengoyakkan pakaiannya, mereka menangis, please. Aduh Tuhan udah pasti kasih, please let's go. Mengoyakkan bajunya, sedih. Kan ini udah di depan mata, kita tinggal nonton. Enggak mau. Di sini kita belajar apa? Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Tuhan udah janji, manusia harus ikut ambil bagian. Gak bisa asal janji terus kita diam-diaman, pasif. Enggak, kita harus bergerak juga. Kita harus mau melangkah. Oke, jadi kalau ada ininya, tabelnya itu mungkin ya 10 pengintai. Thank you. 10 pengintai. Bilang, Tuhan udah berjanji. 10 pengintai juga tahu itu. Tapi masalahnya terlalu besar. Karena itu kita gak bisa masuk. Itu pola pikirnya 10 pengintai. 2 pengintai, Tuhan udah janji, sama, faktanya sama. Tapi masalah terlalu besar. Tapi 2 pengintai ngomong, Tuhan jauh lebih besar. Dari masalah-masalah itu sehingga kita pasti bisa masuk. Itu aja bedanya, yang satu menempatkan Tuhan, satu enggak. Nah, Maxwell bilang tentang God factor. God factor itu ngomong, without God, I cannot. Leadership factor, without me, God will not. Artinya, tanpa Tuhan, saya gak mampu. Tanpa saya, Tuhan gak mau. Ini yang terjadi. 40 tahun muter karena Tuhan nunggu, kalau kamu udah mau, saya akan lakukan, saya akan mampukan. Tapi kalau kamu belum mau, saya gak akan bisa jalanin, saya gak mau. Tuhan selalu nanya, mau 5 roti 2 ikan kek. Sekecil apapun kontribusi kita, mau 300 orang lawan 135.000 kek, Tuhan selalu minta bagian kita dilakukan. Kita harus setia sama bagian kita. Bagian kita apa sih? Kecil sebenarnya. Rajin dalam berdoa misalnya, rajin dalam membaca firman misalnya, melakukan yang benar dalam pekerjaan kita, jadi excellent di tempat kerja, menjadi contoh, menjadi teladan, menyaksikan kebaikan Tuhan, nggak berkompromi, itu semua bagian-bagian kita. Itu yang Tuhan minta. Kalau kita melakukan itu, Tuhan ngomong, aku akan melakukannya. Nah, ada tabel, ada bagian Tuhan dan ada bagian saya.
Maaf kalau terlalu kecil. Bagian Tuhan apa? Menebus dosa. Dia di kayu salib. Oke, dia berkorban. Bagian saya apa? Percaya dan menerima. Kalau kita nggak percaya dan nggak menerima, ya kita nggak akan diselamatkan. Sekalipun Tuhan udah dikorbankan di kayu salib. Bagian Tuhan apa? Memampukan kita. Bagian saya apa? Taat. Taat. Bagian Tuhan apa? Menyayangi kita, mengasihi kita. Bagian saya, tinggal dalam kasih-Nya, jangan lari, jangan kabur. Pegang teguh janjinya. Bahkan waktu ngalamin gak enak, jangan kabur. Bagian Tuhan apa? Bicara melalui firman. Bagian kita apa? Renungkan firman-Nya dan lakukan. Bagian Tuhan apa? Menepati janji-janjinya. Bagian kita bergantung sama janji-janjinya. Bagian Tuhan apa? Memberi talenta. Itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Kembangin talentanya. Bagian Tuhan apa? Memberi pertumbuhan. Bagian kita apa? Nanam, nabur, nyiram. Bagian Tuhan apa? Memberkati. Bagian kita apa? Bagiin berkat. Karena berkat Tuhan kasih bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita sebarkan. Bagian Tuhan apa? Memberikan benih. Bagian kita apa? Memilih lingkungan. Maksudnya apa? Kalau lingkungan kita nggak kondusif, benih yang Tuhan kasih nggak akan tumbuh. Jangan nyalahin benih terlalu cepat. Kalau Tuhan taruh di dalam kita benih, tapi kita pergaulannya buruk, jangan nyalahin Tuhan. Karena lingkungan adalah tanggung jawab kita yang pilih. Tuhan melayani kita. Sama seperti Tuhan selalu melayani kita. Bagian kita melayani sesama. Yang terakhir, Tuhan has a good plan. Bagian kita apa? Have a good attitude. Rencana Tuhan bagus. Kalau sikap kita busuk, nggak bisa jalan. Kita harus mau punya rasa syukur. Kita harus mengakui Tuhan. Kita harus percaya. It's okay untuk kita misalnya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini terlalu berat, ini terlalu sakit, saya nggak bisa. Tapi kita bisa tetap ngomong, Tuhan saya tetap mau melakukan yang terbaik. Yang paling terakhir, slide-nya. Berhentilah menggantungkan diri pada kemampuan Tuhan, pada kemampuan kita mengasihi Tuhan. Bergantunglah kepada kemampuan Tuhan mengasihi kita. Kemampuan kita mengasihi Tuhan kecil banget. Kita sering gagal. Kita sering kecewa sama diri kita sendiri karena apa? Udah janji kemarin gak dilakuin. Udah janji kemarin gak dijalanin. Apa yang Tuhan taruh saya gak setia. Karena itu gak usah bergantung pada kemampuan kita untuk menyayangi Tuhan. Yuk bergantung sama kemampuan Tuhan menyayangi kita. Kasih Tuhan gak terbatas. Dulu, sekarang, selamanya gak pernah berubah. Dan kalau kita mau bergantung sama kasih Tuhan, kita gak akan pernah kekurangan satu apapun. Hari ini saya mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin lagi ngalamin. Dikecewakan orang mungkin sebelumnya. Atau mungkin ngalamin kejadian yang gak enak, sama seperti Musa. Dan merasa gagal, merasa sangat kurang. Saya mau kabarkan, memang Tuhan gak butuh kemampuan teman-teman enggak. Tuhan butuh ketaatan teman-teman. Karena Tuhan akan berikan kemampuan, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan pulihkan dulu. Jangan pakai kekuatan sendiri hari ini. Datang sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Dan dengan demikian kita bisa berdiri teguh di dalam janji dan rencana Tuhan. Amin. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan dan kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar Tuhan untuk bergantung kepada-Mu. Untuk menempatkan Engkau di tengah-tengah segala masalah kami. Tuhan, kami gak akan mengecilkan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami taruh Engkau di tengah-tengah dari segala situasi hidup kami. Karena Engkau berkuasa Tuhan. Engkau mengetahui semuanya. Gak ada satupun yang kejadian secara kebetulan. Tuhan, kalau ada beberapa teman-teman di sini yang lagi dalam kejatuhan, kesesakan, dalam penantian, Tuhan, kiranya saat ini Tuhan Kau yang menjamah hati mereka. Kau melayani mereka, memulihkan mereka. Kalau ada teman-teman yang udah lama mungkin lari dari Engkau,
Tuhan Kau bawa mereka kembali pulang saat ini Tuhan. Kembali ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu. Dan mereka boleh kembali jalan di hadapan-Mu. Dan Tuhan untuk kami semua hari ini, biar kami boleh terus Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan Kristus, dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya itu boleh melakukan Tuhan sesuai kehendak-Mu. 160 dan 30 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Mari bangkit berdiri semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Buhe, panggilan akrab saudara Buhe ya, yang sudah memberkati kita semuanya dan kita boleh terus belajar firman Tuhan apa yang sudah kita terima pada pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kasih yang begitu indah buat kita, sehingga kita bisa hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena ada kasih daripada Tuhan yang menyertai kehidupan kita semuanya. Baik, kita nyanyikan satu pujian yang luar biasa yang akan menguatkan hidup kita sebelum kita pulang dan menerima doa berkat bagi kita semuanya. Tuhan, sungguh ku bersyukur ku menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Aku ada, mari kita katakan semuanya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita katakan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu semuanya kita pulang dengan membawa berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita semua katakan amin. Happy Sunday.